Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua sehat-sehat selalu ya. Dan tetap kalian semangat dalam belajar. Dan pada pertemuan hari ini dalam mata pelajaran IPS, kita akan melanjutkan materi yang lalu. Dan akan di-share dulu. Oke, kita masih tetap di materi, ya kita di bab 1 sekarang akan bahas tentang sosialisasi dalam masyarakat. Jadi akan mempelajari tentang sosialisasi dalam masyarakat. Untuk hari ini ada 2 materi akan kita pelajari, yaitu 1 sejarah lisan, dan 2 manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Ya. Kita mulai di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1 menjelaskan sejarah lisan, 2 menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Itulah 2 tujuan pembelajaran kita dalam materi pertemuan pada hari ini. Nah, kita ya sosialisasi dalam masyarakat. Kita mulai di yang pertama, sejarah lisan. Mengawali pembelajaran materi ini, silakan kalian isi tabel di bawah ini dengan cerita rakyat atau dongeng, legenda, dan mitos yang kalian ketahui. Nah, silakan kalian gunakan sumber dari buku internet dan sumber lainnya. Ini ya, nanti kalian akan dikerjakan tugas yang akan dikirim di classroom. Jadi sebentar ini ada tugas ini. Jadi nomor ada ini 5 saja, 5 baru judul cerita. Judul apa? Cerita, dongeng, legenda atau mitos. Baru cerita itu dari daerah asal. Daerah asal cerita rakyat itu dari mana? Oke, boleh? Baru hikmat yang kalian dapatkan dari cerita tersebut. Nanti kalian akan kirim di classroom. Ini akan 1 kali dengan tugas uji kompetensi. Nah, ini misalkan contoh ini ada cerita rakyat Nusantara, ada Malin Kundang dari asal daerah mana, atau judul cerita legenda Batu Menangis dari daerah mana, baru dapat hikmatnya apa. Oke, boleh? Nanti kalian akan lihat kalian cari di buku atau internet. Nanti tugas ini akan kalian kirim di classroom. Tugas ini akan disatukan dengan uji kompetensi sebentar, akan dikirim di classroom. Boleh? Boleh paham? Jadi kalian cari judul cerita, misalkan sini ada judul cerita Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu dari daerah asal mana cerita rakyat tersebut, dan hikmat apa yang kalian dapatkan dari cerita Malin Kundang. Atau judul cerita berikut, misalkan legenda Batu Menangis, daerah asalnya dari mana cerita ini? Cerita ini dari daerah mana? Baru hikmat apa yang kalian dapatkan. Nah, budaya tradisi lisan sudah diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang kalian, nenek moyang kita. Cerita rakyat yang kalian sudah tuliskan nanti pada kolom di atas merupakan cerita yang sudah turun-temurun dilestarikan. Jadi sudah turun-temurun itu dilestarikan. Kalian kelak juga akan menurunkan cerita tersebut kepada anak cucu kalian. Nanti kalau kalian sudah menikah. Namun pada abad ke-19, cerita rakyat dibuat untuk digunakan sebagai bahan pendidikan bagi anak-anak. Nah, ini ada contoh Si Pitung ya. Seperti cerita Si Pitung dari Jakarta yang mengajarkan untuk kebaikan, tolong menolong dan
berani. Ini contoh hikmat yang kalian dapat atau di bahan pelajaran. Nah, cerita rakyat yang turun-temurun sudah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jadi cerita rakyat dapat kita bagikan dalam 3 jenis. Yaitu yang pertama mitos, yang kedua legenda, dan yang ketiga adalah dongeng. Jadi cerita rakyat bisa kita bagi dalam 3 bagian, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Nah, jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah dapat kita golongkan dalam 3 jenis, yaitu pertama sumber tertulis, kedua sumber lisan, dan ketiga sumber benda artefak. Ada 3. Sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda artefak. Nah, ini contoh ya sumber-sumber. Jadi yang pertama kita mulai dari sumber tertulis. Di antaranya ada prasasti, silsilah keluarga, dokumen tertulis ya. Baru ada surat kabar, buku harian, piagam, babat dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, notulen, rapat, dan sebagainya. Itu sumber tertulis. Nah, sumber benda. Dalam sejarah ada sumber-sumber dari benda, yaitu monumen, piramid. Misalkan di Mesir itu ada piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, lukisan. Nah, itu contoh yang monumen. Berornamen, misalkan contoh relief dan gambar-gambar. Baru ada grafis. Ya, grafis misalkan peta, perencanaan kota, sketsa topografi, sidik jari, tabel statistik, dan lain-lain. Dan ada juga yang fonografi, yaitu misalkan itu rekaman suara. Itu sumber benda. Nah, sekarang kita lanjut di sumber lisan. Oke, sumber lisan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, kesaksian oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah atau historis ya. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah direkam dan ditranskrip ke dalam kertas. Jadi ada wawancara dan itu direkam dan ditranskripkan ke dalam kertas. Baru yang kedua, sumber lisan yang kedua. Jadi sumber lisan yang pertama, kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah pada saat melakukan wawancara ya. Jadi ada wawancara, itu sumber lisan yang pertama. Baru yang kedua, berupa tradisi lisan, oral tradition. Misalkan contoh tradisi lisan, mitos, baru ada legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Ini contoh ya, ini ada batu menangis. Ini secara tradisi lisan. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung dokumen seperti arsip atau buku. Nah, kita mulai, apa itu mitos? Mitos itu adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Itu tuh mitos. Jadi cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat. Baru legenda. Apa itu legenda? Legenda itu adalah merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Itu legenda. Dan yang satu dongeng. Ini ada dongeng. Ini singa dan tikus ya. Dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng kebanyakan penuh dengan khayalan. Misalkan si singa dan tikus, atau kancil dan buaya, dan seterusnya. Kalau legenda
merupakan cerita ke zaman dahulu ya, yang dianggap pernah terjadi. Misalkan contoh legenda Datuk Maringgi, dan seterusnya. Oke, itu tentang mitos, legenda, dan dongeng. Melalui cerita rakyat, nenek moyang kita, moyang kalian menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka. Seperti contoh, ketika sudah makan malam, nah anak-anak tidak diperbolehkan bermain di rumah karena akan diculik oleh hantu. Ya, biasanya begitu waktu kecil dibilang, ini boleh keluar malam-malam. Baik-baik ada hantu di situ. Jadi kami ditakut-takuti ada hantu dan setan. Akhirnya kami dibesarkan ketakutan kepada setan. Jadi kalau keluar malam takut sekali. Kenapa? Karena sudah ditakut-takuti karena malam hari itu setan-setan, hantu-hantu bergentayangan. Akhirnya kami jadi ketakutan kepada hantu dan kepada setan. Nah, ada penjelasan ilmiah. Nah, adalah ketika malam dan suasana gelap, maka anak-anak akan kesulitan untuk melihat keadaan sekitar. Jadi anak-anak yang bermain dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Itu maksudnya supaya Anda bapuntar malam-malam itu bermain pada malam-malam atau keluar pada malam hari. Ya anak-anak itu supaya apa? Supaya ya kita tahu bersama kalau malam kan suasana gelap. Jadi anak-anak akan kesulitan. Itu kekhawatiran dari orang tua kita sehingga banyak menakut-nakuti kita. Hati-hati keluar, banyak setan di luar. Nah, kita lihat ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, ciri-ciri rakyat, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang. Jadi ini cerita lisan dari orang ke orang. Waktu saya masih kecil juga enak sekali ya, saya mendengar cerita-cerita dari orang tua, dari om, tante, dari oma, opa, mereka menceritakan cerita-cerita rakyat waktu. B, bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. Ciri-ciri yang ketiga, C, cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah sehingga menjadi berbeda alur dari ceritanya satu sama lain. D, penciptanya tidak diketahui. E, menjadi milik bersama. F, mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Dan G, mempunyai logika sendiri untuk membedakan dengan logika umum. Nah, itu ciri-ciri dari cerita rakyat ya. Nah, cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong menolong, kerukunan dan sebagainya. Itu nilai-nilai luhur yang ada kaitan dengan cerita rakyat. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Nah, kita mulai di A, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa seorang diri untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan contoh waktu kita masih kecil, masih bayi, masih balita, kita tidak bisa ambil makan sendiri atau ganti baju, ya. Jadi kita tidak bisa seorang diri. Jadi ada yang membantu kita yaitu orang tua kita, mama dan papa kita, keluarga kita yang membantu ketika kita masih kecil, masih bayi, yang kasih makan. Jadi kita yang kasih makan, yang kasih minum, yang mereka makan dan minum bagi kita semua. Jadi kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehingga manusia saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi kita manusia
terbatas dalam sumber daya. Jadi kita membutuhkan bantuan orang lain. Misalkan contoh, kalian kan sudah di kelas 7 SMP. Nah, kelas 7 SMP ketika masuk sekolah, berarti kalian membutuhkan yang namanya seragam sekolah. Nah, saya ingin tanya, jadi seragam sekolah kalian ambil dari mana? Apakah buat sendiri? Ya, tidak kan? Itu kita keterbatas sumber dan kita tidak bisa membuat sendiri seragam sekolah kita. Nah, bagaimana cara kita untuk dapat seragam sekolah? Jadi di sini manusia yang bergantung satu dengan lain. Berarti kita pergi ke toko. Ya, kalau di Manado ada Multimart, ada Golden, ada Jumbo. Gitu. Kita pergi belanja di sana. Oke, kita belanja di sana, beli dengan mengeluarkan uang napa, beli. Nah, di Jumbo atau di Multimart atau di Mantos yang menjual seragam sekolah, mereka juga ambil dari mana? Apakah mereka siapkan sendiri? Tidak ya. Jadi ada yang membuat seragam sekolah. Jadi baru akhirnya kita adik-adik sekalian, kalian semua membeli di Jumbo. Jadi orang beli di sana. Jadi itu terbatas. Jadi kita saling bergantung satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu sama yang lain. Misalkan contoh yang berikut, pada saat kita sakit, ya sakit, akhirnya siapa yang merawat kita? Kita sakit dapat obat. Ya, tentunya kita membutuhkan dokter untuk mengecek kesehatan kita. Jadi itu kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Yang kedua B. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Ya, ini kebutuhan. Apa yang kalian pikirkan ini? Coba lihat di sini. Kita mau beli handphone, motor, baju, apalagi bahan makanan. Jadi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Tetapi alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Nah, kebutuhan tadi baru sekarang keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Nah, apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan apa? Dan keinginan. Dan perbedaannya di mana? Misalkan contoh, pada saat kalian lapar, kalian cari apa? Tentunya kalian makan, ada makanan toh, beli nasi, ikan, sayur, ya. Atau ada makanan kalau misalkan di rumah tidak makan ikan sayur, ada misalkan supermi dan seterusnya. Itu kebutuhan. Nah, seandainya pada saat kita lapar dan kita tidak makan, apa yang terjadi? Apakah manusia bisa hidup? Nah, tentunya manusia akan lemah dan akhirnya kesehatan terganggunya dan akhirnya akan meninggal. Itu kebutuhan. Kebutuhan kalau kita tidak penuhi maka akan mengganggu manusia tersebut. Itu namanya kebutuhan yang mau tidak mau harus kita penuhi. Contohnya makan dan minum. Kalau orang tidak makan, kalau kita tidak makan dan kita tidak minum, maka akan mengganggu kesehatan kita. Nah, keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan kan misalkan contoh, saya ingin handphone yang baru. Padahal sudah handphone, ingin handphone yang baru. Itu keinginan kita. Nah, seandainya ketika ingin handphone yang baru itu tidak terpenuhi, apakah itu akan mengganggu kelangsungan hidup kita? Tentu tidak kan? Nah, itulah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau itu tidak dipenuhi, maka manusia itu akan mengalami gangguan. Misalkan ketika orang lapar, mau tidak mau suka atau tidak suka, kita harus makan. Ya, nah, kalau kita tidak memenuhi kebutuhan untuk makan, maka akan mengganggu kehidupan dari manusia yang bersangkutan. Misalkan Grisya lapar. Grisya lapar,
udah kita sudah lapar sekali, makan. Nah, kalau tidak makan, apa mau terjadi pergerisian? Pasti gerisi akan lemah, sakit, dan ya terusnya pikirkan saya. Nah, kalau keinginan bagaimana? Nah, kalau kita misalnya ingin handphone yang baru, kalau tidak tercapai akan mengganggu, enggak kan? Nah, itu boleh. Itulah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dari manusia. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan, ya, manusia dibatasi oleh hak-hak orang lain sebagai perwujudan makhluk bermoral. Jadi dalam kita memenuhi kebutuhan ada DP batas-batas hak-hak orang lain sebagai perwujudan kita sebagai makhluk yang bermoral. Nah, sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia setidaknya memiliki 5 ciri-ciri sebagai berikut. 1, ciri-ciri yang pertama, melakukan tindakan rasional. Yang kedua, fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, nilai, aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan tujuan. Dan yang keempat, sulit merasa puas. Ya, orang kan ya apabila merasa puas ya agak sulit ya. Orang so dapat ini tambah lagi dan seterusnya. Yang kelima ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Itulah 5 ciri dari manusia sebagai makhluk ekonomi dan yang bermoral. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini. Dan kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan diharapkan materi ini bisa kalian kembangkan. Kalian terus tetap belajar lebih lagi. Supaya materi tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan juga tentang sejarah lisan tadi. Jadi ada dongeng, mitos, legenda, dan seterusnya ya. Supaya kalian nanti akan bertumbuh, akan besar dewasa nanti yang memiliki etika, nilai, moral yang baik. Ya, karena saat ini kalian sementara belajar. Nanti berikut satu saat nanti kan kalian jadi orang tua, ayah, papa, mama, bahkan kalian menjadi pemimpin-pemimpin nanti. Nah, untuk itu kalian mulai siapkan mulai dari sekarang. Jadi walaupun kita belajar masih dalam bentuk online seperti ini, kita tetap semangat ya. Jangan patah semangat, tetap belajar dan belajar persiapkan diri Anda. Kalian semua peserta didik untuk menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.